Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Qulu amin wa antum bi khair, taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladul alal fitrah fa abawahu aw yumajisani aw yuhawidani aw yunassirani. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan tentunya sama-sama kita muliakan hadron al-kiram wal muhtaram, para masyayikh, para guru-guru kita, para orang tua kita. Mata'anallahu bituli hayati, Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan, apa yang diberikan kepada kita, baik zahir ataupun batin, Allah Ta'ala terima dan dijadikan sebuah amal kebaikan, sehingga para guru-guru kita dan orang tua kita senantiasa dalam naungan lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati khususan Ketua Majelis Baitul Syukur Ustadz Gunawan dan Ketua Gang Baitul Syukur Bapak Dian, berikut seluruh pengurus dan jamaah Majelis Baitul Syukur yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya sekaligus ta'zim kepada para panjenengan semuanya. Dan pun tidak lupa kepada orang tua kita Pak D. Margono, yang alhamdulillah beliau bisa hadir di tempat yang mulia ini, tentunya asbabiahnya dari undangan Bapak Sofel sekeluarga, hakikatnya tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan hadir kita semuanya di sini terkecuali memang sudah digariskan, sudah Allah Ta'ala haruskan untuk hadir di majelis ini. Dan pun yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Sofiel. Ini Pak Daus bacanya Sofiel. Sofiel. Lama-lama keceplos jadi Sofel. Ya Pak ya. Sofel jadi anti nyamuk. Sofiel Mubarak. Yang tentunya kita doakan agar hajat-hajatnya beliau Allah kabulkan, diberikan sehat walafiat,
diberikan sakinah, mawaddah, warahmah keluarga, pun keturunannya dijadikan solihah dan soleh, tapi belum ada yang soleh ya, karena masih satu, solihah dulu, tapi insya Allah nggak berhenti di satu kan, nggak kapok ya kan, nggak kapok kan, insya Allah soleh solehah keturunannya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, tentunya sebagai 21.17 Pak Jai. Sampai jam berapa kita hari ini? Sampean aja, saya mau udah pulang tuh. Jam 2. 21.17 tadi infonya Pak Ketua Majelis harusnya masuk, tapi kayaknya demi Pak Sofel nggak masuk kayaknya. Demi Pak Sofel mengorbankan, ataupun ya kita doakan kalau memang beliau nggak harus masuk, semoga tidak mengurangi daripada yang namanya pahalanya. Di pabrik pun insya Allah ibadah, di sini pun ibadah lagi. Jadi kita doakan agar barokah apapun yang akan dikerjakan oleh Ketua Baitul Syukur, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentunya ucapan syukur alhamdulillah harus senantiasa kita lantunkan, ucapkan, baik secara zahir ataupun batin, yang mana pada malam ini masih kita bisa bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia, yang insya Allah dihadiri oleh orang-orang yang mulia juga, dan pun semoga dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang keduanya, salawat serta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan ke baginda alam junjungan kita Kanjeng Rasul, Nabi paling agung, manusia paling mulia, Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in atau tabi'in, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya, tentunya menjadi pengharapan terbesar kita, dimudahkannya sebagai ataupun diakuinya kita sebagai umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di yaumul mahsyar oleh wasilah daripada guru-guru kita sampai ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai pun kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini mumpung momennya masih Syawal, biasanya mah Syawal itu walimahnya walimatul ursi, ya kawinan, ya kan, kawinan biasanya. Kalau enggak walimatus safar, orang yang mau berangkat haji. Nah kita mah spesial walimatul akikah. Tentunya berkumpulnya kita pada malam ini, yang pertama izinkan saya sama-sama kita saling menghalalkan halal bihalal, karena memang momennya masih Syawal, apalagi sekarang kita kumpul satu gang. Mungkin yang kemarin belum sempat hadir di musola, semua dengan wasilah sababiyah undangan daripada Bapak Sofel menjadikan salah satu sebab dikumpulkan kita pada malam ini, saling menghalalkan satu sama lainnya. Artinya apapun yang kita sudah pernah laksanakan, khususon terkait khilaf salah, semoga dengan wasilah hadirnya kita duduk di majelis ini Allah Ta'ala ridho, Allah Ta'ala berkenan mengkabulkan daripada doa kita, khususnya saling memaafkan satu sama lainnya. Bil khusus dari pribadi Al-Fakir dan keluarga pun memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala kita berinteraksi, baik yang disengaja atau tidak, terbersit ataupun tercipta salah khilaf. Semoga seluruh yang hadir bisa saling ridho untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Khususon dari keluarga kita, biasanya kan kalau emak-emak itu lebih vokal, tapi jangan kenceng-kenceng, ada emak-emaknya di dalam ya. Satu ngomong suami, dua istri, karena kodrati dua mulut istri. Tahu ya, mulut istri ada
Wah. Semoga sudah kita lewati namanya Ramadan sehingga sekarang kita Syawal. Apapun yang kita sudah laksanakan di Ramadan, madrasah di Ramadan menjadikan kita lebih baik lagi menjelang ataupun pada saat Syawal sehingga sampai ke 11 bulan ke depan, sehingga semoga panjang umur bertemu dengan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 hal yang menjadi kewajiban seorang ayah atau ibu manakala mendapati keturunan ataupun anak. Ada berapa? 3. Yang pertama, memberikan nama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Daus juga bahwasanya Pak Sofel sudah memberi nama Ananda atau Adinda Alula Binar Letianisa Levianisa. Memberi nama yang baik itu kewajiban. Saya sendiri nggak tahu ini apa asbabnya sampai Alula Binar, itu mungkin orang tuanya lebih paham. Artinya berikanlah nama yang baik untuk anak-anak kita, karena di situ nanti akan jadi sebuah inisial ataupun sebuah panggilan dari di dunia sampai yaumul mahsyar. Maka diwajibkan kepada orang tua memberikan nama yang baik. Enggak usah ikut-ikutan tren artis, kadang-kadang namanya bagus panjang ternyata cuma nama panggilan. Banyak kita ngikutin FOMO, ya anak muda tahu FOMO ya? FOMO tahu kan? Bapak-bapak nggak usah diajakin ngomong FOMO, nggak tahu FOMO bapak-bapak. Ya Pak Jai, FOMO apa FOMO? FOMO, dia taunya mah mesin jahit, insya Allah tahu Pak Jai. Kalau FOMO mah enggak. Fear of missing out, ya betul. Tahu nggak kepanjangannya? Jangan dibilang FOMO tahu, tapi ternyata kepanjangannya nggak tahu. FOMO rasa takut ketinggalan. Jadi ibarat kata kita sekarang lagi tren apa, ikut-ikutan. Itu bahasa anak muda sekarang FOMO Pak Jai. Ya, FOMO. Jadi ikut-ikutan. Artinya nggak usah ikut-ikutan nama yang artis, nama yang sekiranya jadi idola kita, yang kita tidak tahu maknanya. Karena sahabat kita banyak, sahabat Kanjeng Rasul banyak yang namanya luar biasa, ataupun dari wajangan guru-guru kita banyak namanya yang lebih bagus, yang lebih punya makna serta lebih mengandung barokah. Yang kedua adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya memberikan pendidikan adab ataupun akhlak agar anak ini sampai pada waktu nanti menjelang atau sampai balik itu terbekali dengan ilmu untuk melaksanakan ataupun khususnya ilmu agama, sehingga apapun amal yang dilaksanakan bisa menjadi sababiyah barokah untuk orang tuanya. Dan yang ketiganya menikahkan. Makanya ini kewajiban, 3 kewajiban ini melekat kepada orang tua yang punya anak sampai anak ini balik. Jadi catatannya balik itu dalam keterangan ada yang menyampaikan sebelum ataupun akil balik itu kalau wanita ya haid, kalau cowok sampai mimpi basah. Tapi ada keterangan lain menyampaikan balik itu sampai yang namanya menikah. Itu balik, akil balik. Makanya status yatim itu ada yang menyampaikan yatim itu selesai setelah akil balik. Ada yang menghukumi sampai menikah, itu status yatimnya sudah habis. Jadi kalau mendapati santunan yatim, statusnya itu sampai akil balik ataupun setelah menikah.
Jadi kalau berkaitan dengan kewajiban ini, hal kedua yang harus dilaksanakan adalah memberikan pendidikan. Nah, kita sama-sama tahu Pak Sofel bahwasanya al-baiti madrasatun ula. Rumah adalah sekolah pertama. Perkembangan anak itu ada yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama gen, yang kedua lingkungan. Gen itu cuma 5%. Gen itu maksudnya keturunan. Kalau sekarang bahasa trennya mah nasab. Nasab lah. Kalau orang pada dengar nasab itu keturunan. Jadi kadang ada yang orang tuanya cerdas, anaknya cerdas. Orang tuanya mohon maaf kurang pinter, anaknya kurang pinter. Makanya ngaca dulu kalau punya anak mah. Kalau kitanya kurang pinter mah jangan maksain anaknya pinter. Maksudnya itu dulu, sadar diri dulu. Ya, jangan orang tuanya ranking jeblok baik, giliran anak ranking jeblok marah-marahin. Ya kan? Seringnya begitu. Apaan ini ranking 30? Sekarang untungnya nggak ditulis ranking 30. Adanya sampai 10 apa sampai 5 sekarang malah. Artinya itu menutupi. Jadi nggak usah kita marah-marah dulu ke anak, sedangkan secara gen kita sendiri tidak bisa kita wariskan secara kepintaran, kecerdasannya kita memang kitanya adanya seperti itu. Tapi itu cuma 5%. Nanti yang paling banyak adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini hampir seluruhnya berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tatkala disampaikan bahwasanya kalau berteman dengan penjual minyak wangi akan berbau wangi. Tatkala berteman dengan tukang ikan asin baunya ikan asin. Makanya tadi al-baiti madrasatun ula. Bahwasanya sekolah pertama seorang anak itu ada di rumahnya. Maka penting Al-Fakir sampaikan bahwasanya tatkala kita mempunyai anak, minimal contohkanlah yang baik. Contohkan sebelum melaksanakan sholat. Dengar azan, HP matiin, TV matiin. Itu begitu, jangan sampai yang namanya kitanya menyuruh untuk tidak melaksanakan, kitanya sedang melaksanakan ataupun melanggar terhadap perintah kita sendiri. Anak itu salah satu peniru terbaik. Makanya kalau anaknya, mohon maaf, anaknya ada yang di luar pemarah, boleh jadi di rumahnya sering terjadi antara bapak dan ibunya saling marah-marahan. Kesave sama si anak, keluar pemarah. Itu bisa jadi cerminan. Ya ini bukan semuanya. Pun nggak menjadi sebuah patokan. Ntar mohon maaf anaknya Pak Daus marah-marah mulu, Pak Daus berantem aja sama istrinya begitu. Nggak begitu juga. Ada lingkungan yang berpengaruh, salah satunya itu. Dan ada contoh yang baik yang mana disampaikan oleh baginda Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau begitu luar biasanya di dalam doa, di dalam Al-Quran menyampaikan, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku ahli salat. Karena ini sebuah tantangan terkait daripada keturunan yang bisa salat ataupun yang mau menjaga salat. Itu tidaklah mudah. Makanya seorang nabi saja berdoanya seperti itu. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan perlu kita tahu Kanjeng Nabi Ibrahim itu istrinya ada lah kemana ini orang-orang pada? Hei, Kanjeng Nabi Ibrahim istrinya ada berapa? Ada yang menyampaikan 2, ada yang menyampaikan 4, tapi masyhur itu 2. Bukan motivasi Pak Dian. Ini bukan motivasi. Setuju. Tapi ini dengerin kisahnya dulu, kisahnya ada nih.
Ceritanya ada nih. Kenapa bisa seperti itu dikisahkan? Ya, ini cerita nih. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak dalam usia berapa? Usia 86 tahun. Kalau kita masih sanggup deh, 86 tahun. Boro-boro 86 tahun sanggup ya. Kita 60 gitu, 40 gitu agak lumayan kendor lah. Ya Pak Jai? Apa masih semangat gitu? Artinya usia 86 tahun itu belum sebelum 86 tahun belum dikasih keturunan. Sampai Siti Sarah, ada dua istri Kanjeng Nabi Ibrahim, yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Jadi Siti Sarah begini. Secara orang Jawa ngomongnya mah gini, Mas, sampean kan nabi. Iya, Dek, gitu kan. Nah terus gimana ceritanya ini? Belum punya anak. Nanti nabi nggak bisa dakwah karena terputus nasabnya. Maka dari situ mikir Kanjeng Nabi Ibrahim, iya juga sih gitu. Belum punya anak, nanti dakwah siapa yang melanjutkan? Makanya di situ Nabi Ibrahim pun berdoa. Doanya masyhur, sering kita baca ba'da salat. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang solihin, yang soleh. Jadi minta anak tuh di situ. Tapi sebelum itu Siti Sarah bilang, lah kan secara qadarullah bahwasanya Siti Sarah ini tidak bisa mempunyai keturunan sampai umur segitu. Akhirnya ada budaknya namanya Siti Hajar. Itu disuruh nikah sama Siti Hajar Nabi Ibrahim. Dan sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana guru-guru sampaikan, menikahlah Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Punya anak namanya Nabi Ishak. Ishak bukan? Ishak bukan? Ismail, berarti yang jauh Ismail ngaji berarti. Kalau Nabi Ishak dari Siti Sarah cuma setelahnya. Jadi Nabi Ismail. Setelah punya anak Nabi Ismail, beliau tadi mengkhawatirkan terkait keturunannya bisa enggak sih menjaga dari kewajiban yang Allah perintahkan. Maka turunlah ayat, salah satunya doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, di sini pentingnya ahli ilmu sampai dicontohkan oleh guru kita, disampaikan. Cik. Udah. Bilang setan langsung mati. Tatkala setan langsung mati, Jo. Tatkala setan diperintah oleh iblis untuk menggoda ahli ibadah ataupun abid, itu setan mundur. Sudah semangat nih, oke siap gitu kan. Berangkat langsung dengan semangat mengemban perintah iblis untuk menggoda orang sedang melaksanakan sholat. Datang kucluk-kucluk, bahasa sini kali ya. Datang terus lihat lagi sholat, mau masuk nih ke musola, katakan nggak jadi. Ada orang lagi tidur, dikiranya mah tidur doang. Balik lagi ke iblis, sampai ditanya lagi, loh kenapa nggak jadi? Saya itu sudah semangat mau godain orang lagi sholat, tapi sampingnya ada orang lagi tidur. Lah kenapa nggak jadi? Itu yang tidur ahli ilmu, ya iblis gitu kan, ya tuanku kalau bahasa anak buah mah gitu. Kalau seandainya sampai sempat terbangun itu ahli ilmu sehingga tahu saya mau menggoda itu ahli sholat, maka nanti akan diingetin itu sholatnya benar atau tidak, sesuai dengan kaidah fikih atau tidak, sesuai dengan safinah atau tidak. Dulu mah belum ada safinah, sekarang dong ada safinah kasifatus saja. Dulu mah belum ada, sekarang sudah ada. Sesuai tidak
Kalau seandainya tidak sesuai, kalau sempat orang ahli ilmu bangun akan diingatkan. Yang tadinya sholatnya salah, harusnya nggak diterima, sangkin itu diingetin sampai benar oleh ahli sholat, ahli ilmu, maka benarlah sholat tersebut. Makanya mendingan saya mundur. Karena apa? Khawatir ahli ilmunya bangun. Maka biarin aja orang sholatnya sholat dalam keadaan salah atau benar. Lah di sini pentingnya ilmu. Artinya agama itu, amaliyah berkaitan dengan agama khususan ataupun dunia inilah, itu tidak bisa semaunya kita sendiri, harus ada ilmunya, harus ada tuntunannya, harus ada gurunya. Makanya penting di situ yang namanya ngaji, yang namanya kita sama-sama thalabul ilmi agar apa? Benar tindak tanduk kita. Karena nggak bisa sholat semaunya saya, sholat maghrib mah 4 rakaat aja, sholat subuh 3 rakaat, dibalik-balik. Lah memang nggak punya ilmunya. Makanya ahli ilmu itu luar biasa penting. Nah, yang ketiga, kewajiban orang tua dalam mempunyai anak adalah menikahkannya. Nah, di sini sampai yang namanya menikah itu kalau batasan untuk akil balik itu sebenarnya wajib orang tua untuk menikahkan sampai si anak ini punya keinginan untuk namanya apa? Namanya suka kepada lawan jenisnya. Sudah apa kalau bahasa Jawa deh? Sudah berak apa? Sudah suka sama lawan jenis. Itu harus wis ngebet kata Bali. Harus segera dinikahkan. Jikalau tidak dinikahkan, sampai ini terjadi sebuah perbuatan katakan zina, entah zina besar atau kecil, yang dosa masih orang tuanya. Nah ini nih, ya terutama yang punya anak cewek nih kayaknya, yang punya anak sudah gede nih. Pak Jai, siap-siap. Artinya ekstra. Pak Daus ekstra ngejaganya. Pertanyaannya kan begini. Ini saya sering dengar kasus begini. Tatkala anak sudah akil balik, itu nanya terkait, mohon maaf, terkait bersetubuh. Kira-kira orang tua sini pernah nggak ada yang ditanya sama anak? Hei Hadroh, pernah nanya nggak ke orang tua? Pak, Mak, cara bersetubuh gimana sih? Pernah nggak? Pernah apa enggak? Jujur aja ngomong Anda bapaknya nih. Pernah nggak? Pernah apa enggak? Nggak pernah kan? Padahal ini yang bahaya. Nih saya tanya, tapi sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Hei, ditanya ini, sudah tahu belum bersetubuh itu apa? Hah? Udah paham, pertanyaannya kan dari siapa, kan begitu? Iya gak sih? Dari siapa? Harusnya itu orang tua yang memberikan sebuah edukasi, pendidikan. Ini saya ditanya sama Rehan, Pak Gun. Rehan datang ke saya, ngaji, Rehan anak saya ngaji kemarin baru berarti kelas 1 MTS. Itu bilang begini, Pak, katanya kalau pada waktu membuat anak, membuat anak, saya kaget. Kakak sudah dikasih tahu ataupun sudah buat materi itu, sudah di kitab Safinah sudah termasuk intinya terkait fikih. Kita bicara sekarang Safinah yang paling gampang, yang umum. Posisi yang paling enak itu bakakak gitu. Saya bingung bakakak, tahu bakakak? Bikin anak posisi yang paling enak itu bakakak, kata santri ini mah. Deh, santri ini, anaknya Pak Sugi pasti juga sudah mengalami. Yang punya anak santri pasti sudah. Ini pentingnya pendidikan. Bakakak. Jadi artinya saya tanya, bakakak bagaimana Kak? Nggak tahu. Nggak tahu secara visualnya. Nah, maksud saya kenapa menyampaikan seperti ini? Tatkala anak itu menjelang dewasa, temenin, bener temenin. Menjelang akil balik temenin.
ataupun sebelum akil balik sedang proses, temenin. Jangan sampai googling, ya. Jangan sampai bentar lagi tanya nih orang hadro, anak-anak hadro yang masih ChatGPT ditanya, ya ngerjain tugas pakai ChatGPT sampai nanya apa sih bersetubuh, walaupun sudah tahu. Pertanyaannya sudah tahu itu dari mana? Sampai orang tuanya tidak memberikan edukasi, pendidikan ataupun pengertian kepada anak sehingga dia googling sampai dia melihat daripada aurat, melihat daripada itu bentuk-bentuk farji atau hasyafah yang dosa orang tuanya. Ngeri kan? Makanya makanya dampingi. Tatkala anak kita sudah menjelang dewasa, dampingi. Jangan ditinggalin dan jangan merasa tabu. Seringnya orang tua kalau punya anak nanya-nanya begitu, udah masih kecil jangan nanya begitu, ya nggak sih? Seringnya begitu, itu salah paham. Harusnya dampingi. Kalau tahu memang akil balik, kasih tahu akil balik itu setelah mimpi basah itu mimpi jima. Jima itu apa sih ya? Jima itu kalau seandainya kamu ketemu cewek melakukan hubungan ini sehingga keluarlah mani dan itu menjadikan kamu mandi wajib, mandi besar dan status kamu sudah akil balik. Dosa yang kamu laksanakan itu nanti bakalannya sholat yang kamu tidak kerjakan, dosanya kamu bakal ada. Nah, sampai orang tua tidak memberikan pengertian seperti ini, orang tuanya yang dosa. Makanya sekarang jalan keluarnya salah satunya anak ini harus ngaji. Orang tuanya mohon maaf tidak punya kemampuan untuk memberitahu karena minimnya pendidikan. Jangankan ngaji begitu, baca huruf gondrong kayak susah, apalagi yang gundul kan begitu. Ya Pak Jai. Akhirnya kasih ke guru ngaji. Taruh di tempat-tempat ngaji. Dampingi. Artinya pada waktu si anak ini dapat materi A atau B terkait dengan akil balik ataupun terkait yang lain, diskusi. Jangan tinggalin. Karena seringnya kalau udah anak nanya hal-hal begitu, seringnya orang tua pada ngeles, pada apa sih masih kecil, belum waktunya, padahal salah kaprah terkait itu. Makanya jangan sampai anak kita malah mencari-cari pengetahuan dari sumber yang lain. Itu yang kita harus sama-sama jaga. Bahkan disampaikan di sebuah kajian bahwasanya jika sudah dinikahkan ini salah satu kemanfaatannya adalah terhindarnya ataupun terlindungnya daripada pandangan sekaligus farjinya ataupun kemaluannya. Makanya kita sama-sama belajar jadi orang tua, monggo kita perbaiki diri dari sisi pendidikan, dari sisi ibadah kita sehingga mampu mencontohkan, mau memberikan sebuah edukasi kepada anak-anak kita, khususan bahwasanya apa yang dilaksanakan anak sampai dia sebelum menikah masih menjadi tanggung jawab dosanya untuk orang tuanya. Makanya hati-hati kepada orang tua. Saya sering mengingatkan, contohkan yang baik. Kalau memang memerintahkan sholat ya orang tuanya usahakan untuk sholat. Kalau memang waktunya azan harusnya ke musola atau berjamaah, yang monggo dilaksanakan, berusaha untuk melaksanakan. Jangan sampai itu melakukan pembiaran. Anak main HP kita tidak pernah tegur tatkala waktu sholat sudah masuk. Seandainya kita lain hal kalau seandainya kita sudah menegurnya sekali, dua kali, tiga kali sudah menegur anak. Kadang-kadang kalau udah gede mah kalau kita negurnya ngotot malah ngajakin ribut, ya Pak Ahmad, malah ngajakin berantem. Ngajakin ribut. Kitanya malah lama-lama kalah tenaga karena memang dia sudah mencapai batasan daripada lagi seger-segernya. Kita mas secara fisik juga sudah makin menurun. Tapi wajib daripada ngingetin itu masih ada. Seandainya kita sudah mengingatkan orang itu ataupun anak tersebut masih melakukan perbuatan dosa, semoga dengan ikhtiar kita dalam memberikan sebuah pengetahuan pendidikan itu penggugur dosa kita, ruhsohnya kita, keringanan untuk kita dan keluarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan akikah sedikit saya ingatkan kepada Bapak Safel keluarga dan yang hadir bahwasanya sebagaimana yang disampaikan di keterangan, kullu mauludin yuladul alal fitrah fa abawahu au yumajisani au yuhawidani au yunasironi. Dalam keterangan lain disampaikan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumasabi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Bahwasanya akikah tersebut, akikah adalah ibadah sunnah muakkadah
dalam madhab Syafi'iyah itu sangat dianjurkan kalau memang rizkinya ada, itu baiknya adalah 7 hari setelah kelahiran. Kalau seandainya tidak punya rizkinya belum ada, ya sampai 40 hari ataupun minimal adalah sampai seumur hidup si anak. Tapi kalau ada pendapat juga yang menyampaikan batasannya rizki tersebut ada atau tidak sampai anak ini menjelang akil balik. Setelah akil balik, kalau memang rizki kita Allah Ta'ala belum berikan, berarti kewajiban kita insya Allah gugur. Tapi kalau seandainya kita ada rizki tapi ditahan-tahan, ya berarti kita termasuk orang tua yang lalai, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, di situ ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah akikoh, yang kedua adalah wayuh laku roksuhu, artinya motong itu rambut. Roksuhu itu bukan kepala, tapi maksudnya sya'runnya ataupun rambutnya dicukur nanti konversikan, ditimbang seberat apa ini rambut. Kalau dalam fikihnya itu perak, tapi ulama kita khususan di Indonesia lebih baik lagi kalau dikonversikan emas. Nah, sekarang harga emas alhamdulillah sedang 1,8. Iya, ya Bu. Mbak nggak pernah belanja emas jadi nggak tahu. Jadi 1,8 menurut berita, mungkin lebih naik lagi. Nah, di sini makanya saya sampaikan sesuai kemampuan minimal adalah perak, ya. Perak jauh lebih murah, nanti silakan dikonversikan. Konversikan ke dalam rupiah, konversikan terhadap harga perak atau emas. Kalau rezekinya banyak ya silakan ke emas, lebih afdol insyaallah, lebih baik, karena sodako itu makin banyak makin baik insyaallah, seperti itu. Jadi 1,8 ataupun harga perak konversikan dengan berat itu rambut, setelah itu disedekahkan khususan ke fakir miskin. Ya, di sini insyaallah fakir miskin, kalau fakir itu pengertiannya kalau dalam mustahik bisa makan 1 hari ini tapi kurang. Miskin bisa makan untuk hari ini, besok nggak ada. Makanya lebih gampang gimana? Fakir dan miskin. Seringnya begitu orang-orang, jadi daripada pengertiannya ribet begitu, fakir miskin. Di sini ada banyak kampung, terus ya kalau untuk duafa ataupun itu juga boleh, artinya dari sisi pengertian seperti itu. Nah, terakhir wayusama, memberikan nama tersebut ya. Tadi kewajibannya insyaallah sudah dilaksanakan. Yang belum adalah memotong rambut ya. Artinya monggo itu nanti dibicarakan dengan keluarga terkait mekanisme teknisnya. Saya ingetin pokoknya minimal adalah perak, terbaik ya insyaallah emas, seperti itu. Jangan salah paham. Dikira emas lagi mahal, wah mahal amat ini, contoh begitu kan. Perak insyaallah nggak apa-apa. Fikihnya sih perak, cuma umumnya di kita condongnya ke emas, seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan itu. Tentunya banyak kekurangan, kekhilafan, karena memang saya juga makhluknya Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang disampaikan ataupun yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, Pak Daus, Pak Jai. Mohon maaf kalau memang kurang berkenan. Dan terakhir saya sampaikan pula bahwasanya insyaallah sedikit informasi dari musola, kita akan melaksanakan Idul Kurban. Jadi monggo yang punya niatan kurban silahkan sama-sama kita berdoa agar dimudahkan, agar bisa terlaksana dengan baik dan menjadi sababiyah barokah untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala wa barida wa taysir wa tahlib wa babashir wa tasir wa takunu biha wali wa nasir ya ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbul alamin ya kafi ya ghani ya fattah ya razaq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa li walidayya wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah acara demi acara telah kita selesaikan. Maka agenda yang terakhir yaitu